Retak Ilir adalah nama sebuah desa di Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Dikenal dengan nama Retak Ilir. Konon pada zaman dahulu kala, ada rombongan Raja Tuan Ku berdarah putih turun dari hulu sungai. Ketahun pergi mengembara ke arah utara, melewati pesisir pantai dengan berjalan kaki untuk menuju kerajaan Indrapuradi di daerah Minangkabau. Pada saat itu rombongan yang dimaksud membawa seorang putri, gadis yang sangat cantik, dan seorang raja yang bernama Sultan Darah Putih. Sebab sang raja dipanggil Darah Putih karena raja tersebut memiliki darah putih, bukan layaknya seperti orang pada umumnya berdarah merah. Mereka selalu membawa putri-putri yang sangat cantik tersebut menggunakan keranda yang terbuat dari kaca yang diusung oleh prajurit. Setelah lama mengembara menyusuri pantai dengan berjalan kaki, akhirnya sampai di daerah muara Sungai Rumbai. Pada saat itu terjadi kejadian yang tidak dikehendaki, yaitu keranda yang menjadi wadah tempat membawa putri tadi mengalami kerusakan retak. Di salah satu sisinya, hingga wilayah tempat kejadian peristiwa retaknya keranda tersebut, dinamakan retak dan ada. Sebagian dari prajurit tadi tak mampu melanjutkan perjalanan, dan sebagian melanjutkan perjalanan dengan membawa keranda yang retak tadi. Seiring berjalannya waktu, maka setiap orang-orang yang lewat di kawasan itu menjadikan tempat tersebut sebagai tempat peristirahatan untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Seiring berjalan waktu, setiap kafilah yang bertemu di jalan sering saling bertanya, di mana tempat saudara beristirahat atau bermalam sewaktu menuju arah pesisir pantai. Mereka menjawabnya di wilayah tempat retaknya keranda anak raja. Jadi disingkat retak, karena dahulu mereka banyak menuju kerajaan Indrapura. Pada saat itu Indrapura samgat ramai. Kembali lagi, kita cerita semula. Lambat laun, tempat tersebut didiami oleh orang-orang yang beristirahat tadi. Dan jadilah sebuah pemukiman. Seiring dengan waktu, pada suatu masa terjadi perpisahan, yaitu suatu kelompok berpindah ke arah muara sungai atau ilir sungai, dan satu kelompok lagi pindah ke mudik sungai, arah ke hulu sungai, kira-kira berjarak 1.000. Karena pada saat itu seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan manusia, maka lambat laun menjadi sebuah kampung. Dan tidak diketahui secara pasti, Retak Ilir jauh sebelum Perang Dunia ke-2. Pada awalnya, setelah terjadi perpisahan tempat atau lokasi pemukiman penduduk yang berada di sekitar lokasi Talang Lama hingga sekarang, dikenal dengan nama Talang Tingga. Dibuktikan dengan sangat banyaknya ditemukan tempat pemakaman atau onggokan batu nisan kuburan. Kemudian berpindah lagi ke seberang sungai sebelah atau arah ke Sungai Rumbai, yang sekarang dinamai Tebat, yang letaknya 1 kilometer dari daerah bekas pemukiman semula Talang Tingga, dan tempat yang baru tersebut dinamakan Talang Medan, yang dahulu kala mulailah dipimpin oleh seorang pemangku kepala dusun. Seiring dengan waktu, masyarakat dusun Talang Medan tadi banyak lagi yang berpindah ke mudik sungai yang sekarang disebut Retak Mudik, menyusul kawen-kawen yang sudah lama pindah terlebih dahulu. Mudik yang sudah dipimpin oleh seorang datuk, seorang kepala desa. Seiring dengan berjalannya waktu, maka bertambah pula jumlah penduduk, dan berdasarkan aspirasi masyarakat pada waktu itu, diusulkan pada Pasiran Camat untuk mendirikan wilayah pemerintahan sendiri, yaitu ingin menegakkan datuk sendiri. Dan pada waktu itu diangkatlah datuk yang pertama kali bernama Hosen, yang memerintah selama 15 tahun, seorang datuk yang sakti, konon ceritanya banyak memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, mandraguna. Tidak diketahui peristiwa apa yang terjadi, tiba-tiba Datuk Hosen tadi menghilang raib. Kemudian diganti oleh Yecik, dan diganti lagi oleh datuk yang juga menurut cerita sangat sakti bernama Jenen, dan seterusnya diganti oleh Mawen, Sailan, M. Tapis, Zakaria, Jameluddin, Rahmat, dan akhirnya diganti oleh Hasan. Pada tahun 1978, terjadi peristiwa yang besar, yaitu perpindahan penduduk besar-besaran ke transmigrasi Gajah Mati. Semakin berkurangnya jumlah penduduk desa Retak Ilir pada akhir jabatannya. Pak Hasan diganti oleh M. Nasir,
dan juga akhirnya pindah ke Desa Tanjung Harapan. Lalu beliau diganti oleh Abdullah, dan Abdullah meninggal karena sakit, maka diadakan pemilihan. Terpilihlah Pak Anwar sebagai kepala desa yang baru. Pada masa di bawah pimpinan Pak Anwar terjadi penambahan penduduk, transmigrasi bandep dari Jawa Timur dan Jawa Tengah sebanyak 100 kakak, 100 kepala keluarga. Seiring berjalan waktu, desa terus terangun dan berkembang dari Pak Anwar. Setelah habis masa jabatannya diganti oleh Pak Hamdani yang dipilih secara demokrasi sebelum masa jabatannya habis. Pak Hamdani mengundurkan diri dan diganti oleh PJSM Izar. Seiring dengan perkembangan zaman, Retak Ilir dikenal sebagai daerah tujuan wisata baik domestik maupun mancanegara karena memiliki kawasan wisata penyu dan lain-lain.